Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wayuni Fitria. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kebijakan publik, yang kedua aktor kebijakan publik, yang ketiga perumusan kebijakan publik, dan yang keempat pembentukan aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik. Nah, untuk yang pertama yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan publik yaitu untuk mengatur kehidupan penduduk yang berada di suatu wilayah tertentu agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bersama. Yang ketiga, aktor kebijakan. Aktor kebijakan merupakan seseorang maupun sekelompok orang yang terlibat dalam penentu kebijakan, baik pada proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Aktor kebijakan ini dapat berasal dari pejabat pemerintah, masyarakat, kaum buruh, maupun kelompok kepentingan. Aktor-aktor kebijakan terdiri dari yang pertama, aktor resmi. Aktor resmi adalah orang-orang yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik yang terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, aktor tidak resmi. Aktor tidak resmi berasal dari luar lembaga pemerintah yang berperan dalam memberikan saran, usul, masukan, bahkan intervensi kepada pelaku resmi pembuat kebijakan agar dapat meloloskan atau menggunakan bentuk kebijakan yang mereka inginkan, seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi massa, warga negara, dan individu. Yang selanjutnya, perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Perumusan kebijakan dalam prakteknya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non-negara, atau yang disebut juga oleh Anderson dalam Abdul Wahab, pembuat kebijakan resmi dan peserta non-pemerintahan. Yang keempat, hubungan aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik bisa dilihat dengan contoh, pemerintah Indonesia terus berupaya menangani COVID-19 yang terjadi pada saat ini dengan meningkatkan disiplin dan menegakkan hukum protokol kesehatan. Nah, adapun kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia terkait hal tersebut melalui Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan peningkatan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Inpres tersebut ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 4 Agustus yang ditujukan kepada para menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan dan kementerian, gubernur, bupati atau wali kota. Aturan ini memberi kepastian hukum untuk menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kewajiban menjalankan protokol kesehatan ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Pelanggaran atas protokol kesehatan ini dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan maupun tulisan, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha. Dengan adanya kebijakan tersebut, seluruh aktor kebijakan maupun aktor kebijakan resmi atau aktor kebijakan tidak resmi beserta stakeholder lainnya bersepakat untuk mendukung kebijakan tersebut demi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan terhadap penularan COVID-19. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pun bekerja sama dan sepakat mengeluarkan rumusan aturan berupa kewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti wajib melakukan 3M, yaitu melakukan cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kebijakan tersebut ditujukan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan demi keamanan bersama. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melaksanakan kebijakan tersebut, maka kebijakan itu akan berjalan sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi masyarakat supaya kebijakan tersebut terlaksana dengan baik. Masyarakat pun harus turut berpartisipasi dan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh aktor-aktor kebijakan.
Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen.